Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Nardiana Ambautang, NIM E1C020068, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 5C. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Folklore Nusantara, yakni menceritakan mengenai folklore yang ada di daerah masing-masing. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan folklore yang ada di daerah saya. Di sini saya mengambil alat musik tradisional yang secara turun-temurun sudah ada di daerah tersebut. Nah, jadi di sini yang saya maksud adalah kesenian tongke tradisi masyarakat di Lombok Timur, tepatnya di Desa Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Nah, tong-tong ini nama alat musik tradisional yang biasa atau lumrah disebut dengan sebutan tongke. Alat musik tradisional ini merupakan alat yang terbuat dari bambu. Nah, jadi alat ini tuh dibuat dari bambu. Alat musik tradisional ini hampir mirip dengan alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat, tepatnya di Bandung, yang biasa disebut dengan angklung. Nah, alat musik yang satu ini memiliki tiga nada yang berbeda-beda setiap alatnya. Nah, ukuran-ukurannya itu berbeda, yaitu yang ukurannya pertama itu mulai dari 60 cm itu untuk ukuran nada tinggi. Yang kemudian yang kedua dari ukuran 45 sampai 40 cm itu untuk ukuran nada medium atau yang biasa. Kemudian yang ketiga ada ukuran untuk 20 sampai 25 itu untuk ukuran nada tinggi. Selanjutnya, awal mula diperkenalkannya alat musik tradisional ini pertama kali dicetuskan oleh remaja-remaja yang berada di Desa Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Nah, pada saat itu awal mula tongke ini dimainkan tuh sekitar tahun 70-an. Nah, yang pada saat itu fungsi utamanya adalah untuk membangunkan orang sahur. Nah, dengan cara mereka berkeliling di sekitar pemukiman rumah mereka. Jadi di setiap bulan Ramadan mereka akan berkeliling untuk membangunkan orang-orang sahur tepat pada pukul 3 dini hari. Saat masa lampau, seperti yang kita ketahui, alat modern seperti pengeras suara atau yang biasa kita sebut dengan sound system, speaker yang ada di masjid itu kan tidak ada. Nah, maka dari itu kemudian masyarakat di sana berinisiatif untuk memperdengarkan alat musik tradisional tongke ini. Nah, tidak hanya itu, fungsinya saat itu bisa saja untuk pengingat waktu sholat. Nah, konon katanya keberadaan beduk pada saat itu tidak efektif penggunaannya. Alat musik tongke ini tuh sudah diperkenalkan secara turun-temurun oleh orang tua pada zaman dahulu ke anak cucunya. Dan kemudian hingga sekarang tongke ini menyebar luas dan hampir semua kalangan bisa menggunakannya, karena penggunaannya rata-rata mereka diajari oleh orang-orang di sana yang tentunya sudah bisa menggunakan tongke ini. Nah, tongke ini pun di masyarakat Desa Pancor itu penggunaannya bisa dari semua kalangan. Nah, ada dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, bahkan ada yang dari lanjut usia. Karena alat musik ini tuh benar-benar sudah sangat lumrah bagi mereka di sana. Jadinya dengan waktu senggang atau waktu luang anak-anak muda, mereka akan mulai belajar menggunakan alat musik tradisional ini. Adapun suatu ciri khas yang menjadi panorama dari alat musik tradisional ini, misalnya itu lagu yang dibawakan, yakni yang berjudul Pantok Telu. Nah, maksud dari Pantok Telu ini berarti alat musik yang dimainkan atau dipukul pada pukul 3 dini hari, atau lebih singkatnya itu maksudnya ketukan nada yang dimainkan warga untuk membangunkan orang sahur pada saat bulan Ramadan. Seperti fungsinya tadi yang telah saya sebutkan di awal, bahwa untuk
tongke ini tuh lumrah saat itu fungsinya untuk lebih dominan ke membangunkan orang-orang sahur gitu. Jadi seiring dengan perkembangannya zaman, tongke ini tuh tidak hanya digunakan untuk semata-mata hanya untuk membangunkan orang sahur, pengingat sholat, karena kan di zaman modern sekarang udah ada sound system speaker yang ada di masjid. Jadi mereka mulai menggunakan tongke ini atau istilahnya mengupgrade penggunaan tongke ini untuk acara-acara seperti pawai, acara maulid, pernikahan dan sebagainya. Nah, dalam konteks pawai di sini tuh sebagai saya pribadi pernah melihat bagaimana tongke ini digunakan dalam acara pawai 17 Agustus yang beberapa sekolah menyewa tongke ini untuk digunakan pengganti drum band. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa eksistensi dari tongke ini benar-benar penting untuk kegunaannya bagi masyarakat, bagaimana kebudayaan itu benar-benar bisa berbau dengan keadaan seperti zaman sekarang. Tidak hanya itu, bahkan ada juga yang menggunakannya untuk acara-acara penting untuk kegiatan pribadi, istilahnya begitu. Selanjutnya di sini tuh penyebaran tongke udah benar-benar menyebar di beberapa daerah, khususnya di Kabupaten Lombok Timur ini, seperti ada di Aimel, ada di Apitai, ada di Desa Toya dan sebagainya. Salah satu lokasi yang paling sering kita jumpai untuk alat tradisional tongke ini tuh ada di lingkungan Soloja, Dayan Masjid, tepatnya di Kelurahan Majidi, Desa Pancor, Kabupaten Lombok Timur. Nah, di sana kita sudah bisa menjumpai ada 6 kelompok tongke yang berbeda-beda. Nah, di sana tuh mereka akan berlatih di tempat atau sanggar mereka masing-masing. Jadi nanti akan ada sejenis perlombaan antar grup tongke tersebut yang akan mempertemukan ke-6 grup tersebut. Akhirnya mereka akan saling berkompetisi dan menunjukkan kreativitas mereka dalam bermain. Jadi gitu, kegiatan tersebut akan benar-benar sangat meriah tentunya dengan banyaknya masyarakat yang ikut berpartisipasi. Selanjutnya, tongke ini tuh juga bisa dikombinasikan dengan beberapa alat-alat yang ada di gendang belek. Misalnya ada gendang dan ada gong. Nah, dengan digunakannya alat ini bisa membuat suara dari tongke itu akan menjadi lebih indah. Seperti saat itu saya pernah nonton dalam acara saya lupa itu acara apa, tapi saya pernah nonton di jalan raya mereka menggunakan ada campuran gendang. Di situ mereka menggunakan sekitar 4 gendang yang digunakan di gendang belek dan kemudian gong. Nah, di situ perpaduan antara budaya tersebut benar-benar sangat indah untuk didengar, apalagi untuk disaksikan. Selanjutnya, dengan adanya tongke atau tong-tong ini kini menjadi bukti sejarah yang telah ikut mengambil peran dalam penyebaran syiar Islam. Nah, pada masa-masa lampau esensinya sebagai budaya tradisional akan tetap terjaga, khususnya di Lombok Timur. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Cerita ini berdasarkan apa yang saya tahu, apa yang pernah saya lihat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.